Kita akan mulai buka galeri kita siang hari ini pemirsa. Kita akan cek ada informasi apa saja untuk Anda siang hari ini. Ada seorang siswi SMK di Ciamis, Jawa Barat. Untuk mengetahui kisah lengkap bagaimana sebenarnya cerita pertikaian siswi SMK yang berujung sabetan senjata tajam ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Ibtu Magdalena selaku Kasih Humas Polres Ciamis. Selamat siang Ibu Magdalena. Selamat siang kembali, Mbak. Ya, Bu Magdalena, ini sebenarnya peristiwanya seperti apa? Kok sampai kalau pemicunya rebutan pacar sampai menggunakan senjata tajam juga ini para siswi-siswi SMK? Ya, itu masih dalam pendalaman dari pihak Satreskrim Polres Ciamis. Oke, langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa menangani kasus ini seperti apa, Bu? Tetap kita akan siang kembali, Mbak. Ya, pemirsa, kembali kami hadirkan informasi berikutnya dari Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini, di mana ada sejumlah emak-emak yang nampaknya ini sempat mengamuk di depan lapas kelas 3 Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Nah, ini mereka. Ya, lalu bagaimana hasil penyelidikan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum sipir lapas kelas 3 Dobo? Kami akan tanyakan langsung pemirsa bersama dengan Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bakhtiar Rifai. Selamat siang, Pak. Selamat sore, Mbak. Ya, Mbak. Oke, baik. Pak, mungkin bisa kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, apakah benar oknum petugas lapas ini sempat menganiaya salah satu tahanan di sana? Ya, baik. Dari mana begitu Pak? Mereka apa yang mereka coba untuk suarakan begitu? Bagaimana, Mbak? Emak-emak ini datang dari kelompok mana? Yang telah diberikan di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Selamat siang, Pak. Ya, menafsir mimpi dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa, kami akan bahas hari ini di Apa Kabar Indonesia hari ini. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi. Ya, siang hari ini pemirsa kami akan membahas, mencoba menafsir mimpi dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Mas Renanda Bakhtar, Wakil Sekjen Demokrat. Seperti apa? Apakah memang cuitan dari Pak SBY ini beneran mimpi dari Pak SBY atau sebetulnya ini keinginan atau harapan dari Pak SBY? Sejumlah tantangan yang tentu selalu akan ada di depan. Ini juga bisa mereka urun pikir, urun rembuk. Kemudian juga urun memberikan masing-masing pengalaman masing-masing. Sehingga tentu pemimpin yang ada nanti ini bisa mendapat manfaat dari adanya pemikiran-pemikiran dari mantan-mantan pemimpin sebelumnya. Sangat indah kalau bisa terjadi. Nah mungkin, Pena. Mungkin. Ini karena begitu memang Bapak itu saya tahu ya selalu menyampaikan ini, selalu ini menjadi harapannya. Mungkin ini dalam alam bawah sadarnya Pak SBY begitu kuat selalu terpikir sehingga mungkin keluar jadi mimpi begitu. Tapi kalau saya sekali lagi memaknai tentu ini agenda pemilu di depan ini karena kalau kita harus bisa pisahkan mereka. Nah inilah mungkin yang harus di negeri ini. Nah tentu ini yang diharapkan. Namanya regenerasi itu sebuah keniscayaan. Jadi mereka koalisi antara Partai Demokrat dan juga PDI Perjuangan atau sebetulnya sinyal rekonsiliasi yang tadi memang sudah dijelaskan oleh Mas Renanda. Rekonsiliasi itu yang tapi karena wartawan sudah nunggu mereka terpaksa berhenti. Tapi Mbak Puan kemarin menyampaikan bahwa ini bukan pertemuan sambutannya Mbak Puan maupun juga Mas Ahaye bahwa saat ini posisi masing-masing ini punya yang sedang dirintis masing-masing oleh koalisi. Jadi tidak mau hal yang positif mengenai hal ini. Tanggapan dari Partai Demokrat seperti kenyataan ya. Terima kasih banyak Mas Renanda Bakhtar, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Kita sudah mencoba menafsirkan dari mimpi Pak SBY. Terima kasih banyak Mas. Translator mimpi. Translator mimpi. Terima kasih Mas. Selamat siang. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Al Zaitun riwayatmu kini. Sebenarnya awal riwayatnya dulu seperti apa? Kita akan bersama-sama berbincang pemirsa. Sudah hadir bersama kami di studio ada Imam Supriyanto, pendiri dari Yayasan Pesantren Indonesia dan juga termasuk salah satu yang dulu mendirikan Al Zaitun. Betul pikirnya awal mula berdirinya Al Zaitun itu siapa yang mendirikan, kapan yang mendirikan, apa yang menjadi alasan berdirinya? Kita nanti hasilnya itu dapat bergaul dengan 94. Dia memang membuat satu lembaga pendidikan kaderisasi seperti melalui pendidikan formal. Oke, melalui pendidikan formal. Iya. Konsep dengan basis agama. Iya, pesan kita awalnya itu berafiliasi kepada kurikulum Gontor.
Karena yang kita lihat alumni Gontor itu kan mumpuni gitu. Contohnya Pak Nurholis Majid, kita lihat seperti Pak Din Samsudin. Kemudian dana yang didapatkan dan memang sudah sebesar itu ya mendapatkan lokasinya ya Mbak Imam pada saat itu? Memberikan sejumlah dana, ada yang kan dulu anggaran filter ketimbang harga per meter tanah gitu. Oke, nah tapi pada akhirnya mungkin singkat cerita, Iya. sampai ada sosok Panji Gumilang, Betul. yang saat ini beberapa ajarannya, beberapa tindakannya ini menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini ceritanya gimana Mbak Imam? Sok Panji Gumilang ini bergabung ya Mbak Imam, kan berarti dari businessman to business. Saat itu memang tidak terlihat adanya sesuatu yang dinilai Mbak Imam dan juga mungkin pendiri lain seperti, oh ini sepertinya berbeda, ada ajaran yang berbeda atau seperti apa sih Mbak Imam? Iya, ke Mabes Polri. Jadi udah masuk ranah pidana akhirnya. Oke. Menarik Mbak Imam, kita masih ingin tahu cerita sebenarnya bagaimana berdirinya Al Zaitun sampai sekarang yang juga mendapatkan perhatian banyak masyarakat mengenai apa yang dilakukan di dalamnya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan Mbah Imam yang juga menjadi MUI Jakarta Pusat dan juga daerah ini datang untuk melakukan kajian mungkin ya, melihat sebenarnya apa yang dilakukan di dalam Al Zaitun. Karena yang diajarkan nampaknya oleh Panji dari dulu Mbak Imam mengenal Panji Gumilang memang terlihat mengenai hal-hal ini, Mbak Imam. Belum ada, dia dulu ya kita ya itu lurus-lurus saja. Setelah kejadian demokrasi itu, bahwa dia ingin mencari simpati dari negara Israel. Mungkin dari sekolah itu nanti itu mungkin terjadi apa. Karena dia ini kan namanya sering nakal-nakal begitulah. Nakal-nakal ini tujuannya maksudnya seperti apa Mbak Imam? Ya contohnya ke pesantren, uang pesantren dipakai gitu. Nah dia ini mungkin melihat, udah kalau sekarang di Al Zaitun kesulitan uang, tidak bilang nggak boleh mimpin pesantren lagi. Nanti bahaya karena orang kalau sudah ini juga banyak yang begitu ini, ya. Jadi Bincang-bincangnya atas ceritanya juga riwayat dan sejarah dari berdirinya Ponpes Al Zaitun. Kita tunggu dan nantikan bersama nanti kira-kira bagaimana para pihak kemudian mengambil langkah dalam kasus ini. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan lainnya sesaat lagi. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Bali, yakni Kombes Pol Satake Bayu Setianto. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak Kenane dan Mbak Bintan ya. Ya, kabarnya pihak kepolisian sudah bergerak cepat, kemudian juga sudah berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku, apa yang kemudian menjadikan motif pelaku ini melakukan pungli, Pak? Jadi betul yang bersangkutan. Oke.